Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang dengan nama-nama berikut. Di video kali ini kami akan membahas mengenai penyakit akibat kerja yaitu low back pain. Untuk mengetahui apa itu low back pain, mari simak video ini dengan baik. Low back pain atau nyeri punggung bawah adalah kondisi yang ditandai dengan rasa nyeri, ketegangan, atau kekakuan yang dirasakan di area punggung bagian bawah, yaitu antara tulang rusuk terakhir hingga lipatan bokong. Nyeri ini dapat muncul secara tiba-tiba akut, atau berlangsung dalam jangka waktu lama kronis. Low back pain (LBP) merupakan salah satu penyakit tidak menular PTM yang tergolong dalam gangguan muskuloskeletal. Meskipun bukan diagnosis spesifik, LBP diklasifikasikan dalam International Classification of Diseases (ICD-10) dengan kode M54 yang mencakup berbagai kondisi nyeri punggung bawah yang dapat disebabkan oleh faktor mekanik, degeneratif, atau inflamasi. Selanjutnya, etiologi atau faktor penyebab langsung dari low back pain. Nyeri pinggang bawah dapat disebabkan oleh kondisi yang mengenai berbagai struktur yang terdapat pada tulang belakang seperti otot, faset, sendi, diskus, serta saraf. Etiologi dari nyeri pinggang bawah dapat berupa infeksi, kondisi degeneratif, neoplasma, trauma, gangguan kongenital, penyakit metabolik, dan autoimunitas. Penyebab paling umum dari low back pain adalah otot maupun ligamen yang robek atau tertarik. Hal ini bisa dalam bentuk keselo atau ketegangan. Punggung bawah bisa terjadi tiba-tiba atau bisa berkembang perlahan seiring waktu karena gerakan berulang. Ada 2 faktor resiko dari low back pain, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu pertama, usia. Semakin bertambahnya usia, risiko untuk menderita nyeri punggung bawah akan semakin meningkat karena terjadinya kelainan pada diskus intervertebralis pada usia tua. Kedua, jenis kelamin. Kejadian nyeri punggung bawah lebih sering terjadi pada perempuan, terutama ketika menstruasi. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu ada indeks massa tubuh, beban kerja, masa kerja, kebiasaan merokok, olahraga, postur kerja. Selanjutnya, tanda dan gejala low back pain. Pertama, nyeri atau pegal di area punggung bawah. Kedua, rasa sakit yang menyengat dan membakar, terasa menjalar dari punggung bawah ke bagian belakang paha, terkadang ke tungkai bawah atau kaki. Dapat termasuk mati rasa atau kesemutan pegel linu. Ketiga, kejang dan sesak otot di punggung bawah, panggul, dan pinggul. Keempat, nyeri yang memburuk setelah lama duduk atau berdiri. Kelima, kesulitan berdiri tegak, berjalan, atau berpindah dari berdiri ke duduk. Berikut adalah dampak dari low back pain. Pertama, nyeri kronis. Keterbatasan gerak, mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat mobilitas. Kedua, penurunan produktivitas kerja. Ketidakmampuan fisik menyebabkan absen kerja, penurunan kinerja, dan masalah finansial. Ketiga, kualitas hidup menurun. Berkurangnya kebebasan bergerak dan keterlibatan dalam aktivitas sosial. Banyak penderita mengalami rasa putus asa dan kehilangan minat dalam hal-hal yang membuat hidup bahagia. Terakhir, kesehatan mental terancam. Nyeri dan keterbatasan fisik dapat memicu depresi, kecemasan, perubahan suasana hati, dan menurunnya harga diri akibat keterbatasan mobilitas. Selanjutnya, pekerjaan yang berisiko low back pain yaitu petani, supir, penjahit, dokter, petugas layanan publik, pekerja industri, pekerja kantoran, dan pekerja bangunan. Selanjutnya, mari kita bahas upaya pencegahan penyakit low back pain. Cara pencegahan penyakit low back pain secara farmakologis yaitu: pertama, mengonsumsi vitamin D. Pastikan untuk mengonsumsi vitamin D dalam dosis yang dianjurkan, yaitu 800 IU atau hari. Kedua, mengonsumsi suplemen kalsium. Konsumsilah kalsium dengan dosis 1000 mg hari, karena suplemen kalsium dapat membantu menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot. Ketiga, mengonsumsi probiotin, seperti kimchi dan yogurt, dapat membantu meningkatkan kesehatan sendi lumbar. Cara pencegahan penyakit low back pain secara non-farmakologis yaitu: pertama, gunakan kursi sandaran. Kursi dengan sandaran yang mendukung dapat membantu
mengurangi beban pada punggung bawah. Kedua, olahraga. Berolahraga minimal 150 menit per minggu. Olahraga secara teratur dapat membantu menurunkan risiko terkena low back pain hingga 25%. Ketiga, peregangan. Lakukan peregangan secara teratur untuk membantu memperkuat otot tulang belakang dan mengurangi risiko low back pain. Adapun upaya pengendalian penyakit low back pain yaitu ada terapi latihan, tirah baring, minum obat, fisioterapi, akupuntur, latihan khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi atau standar K3 yang relevan dengan low back pain. Pertama, ada Permenker nomor 5 tahun 2018 pasal 7. Pasal ini menekankan pengendalian lingkungan kerja, termasuk faktor ergonomi agar memenuhi standar keselamatan kerja. Ini relevan karena LBP sering timbul akibat lingkungan kerja yang tidak mendukung postur tubuh yang baik. Upaya pengendalian seperti eliminasi, rekayasa teknis, dan penggunaan alat pelindung dapat mencegah terjadinya LBP. Lalu ada Permenker nomor 5 tahun 2018 pasal 23. Pasal ini mengatur pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi di tempat kerja. Low back pain sangat erat kaitannya dengan postur kerja yang tidak ergonomis, posisi kerja yang salah, serta pengangkatan beban yang melebihi kapasitas tubuh. Oleh karena itu, penerapan pasal 23 penting untuk mencegah risiko LBP melalui evaluasi postur dan desain tempat kerja, pengendalian cara kerja agar sesuai dengan kemampuan fisik pekerja, penggunaan alat bantu untuk mengurangi beban kerja fisik. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9. Pasal ini menekankan pentingnya penyusunan rencana K3 yang mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko. Rencana K3 yang baik akan mencakup langkah-langkah pencegahan seperti evaluasi postur kerja, penyediaan alat bantu, dan pelatihan ergonomi bagi pekerja. Nah, dari penjelasan tadi, semoga teman-teman jadi lebih tahu mengenai salah satu penyakit akibat kerja yaitu low back pain. Terima kasih telah menonton.